Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arimi Dewi Setioningrum dengan NIM 24031554186 dari kelas 2024E. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 24E dengan NIM 24031554060. Yang kami hormati Bapak Harmon Prayogi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu Docker Compose. Di sini kami menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama ada Nginx sebagai aplikasi HTTP server, yang kemudian ada WordPress sebagai web server, dan kemudian ada MySQL untuk database-nya. Yang pertama, version adalah menentukan versi format file konfigurasi Docker Compose YML. Versi ini mempengaruhi sintaksis dan fitur yang tersedia. Kemudian ada name adalah nama aplikasi. Di sini kita menggunakan WordPress app. Kemudian ada service. Service ini berisi daftar layanan atau kontainer yang akan dijalankan. Di sini terdapat 3 layanan, yaitu Nginx, MySQL, dan WordPress. Yang pertama adalah layanan Nginx. Layanan Nginx ini kita memakai ImageLets atau yang terbaru dengan kontainer name Nginx Street Container. Lalu portsnya 8080/80, yaitu artinya menyambungkan port 8080 pada host ke port 80 di kontainer. Selanjutnya adalah volumes. Volumes ini pada Nginx data etc Nginx ini untuk menyimpan konfigurasi Nginx. Yang di bawahnya adalah WordPress data dari ke var www.html, yaitu untuk data website pada WordPress. Networks ini untuk menghubungkan Nginx ke jaringan web network. Pada depends on ini, Nginx akan menunggu WordPress siap. Selanjutnya adalah layanan MySQL. Di layanan MySQL ini kita menggunakan versi 5.7 dengan kontainer name MySQL Street Container. Environment atau variabel lingkungan untuk konfigurasi MySQL-nya kita ada password dan database. Dengan passwordnya adalah root password dan database-nya adalah WordPress. Selanjutnya adalah network. Network ini untuk menghubungkan MySQL ke jaringan web network. Selanjutnya adalah volumes. Volumes ini untuk menyimpan data MySQL-nya. Pada command ini memastikan kompatibilitas dengan WordPress dan menentukan plugin autentikasi untuk kompatibilitas dengan WordPress. Selanjutnya adalah layanan WordPress. Layanan WordPress ini kita menggunakan image WordPress versi terbaru untuk aplikasi. Dengan kontainer name-nya kita menamai dengan WordPress Street Container. Environment atau variabel lingkungan untuk menghubungkan WordPress ke database. Ada host, ada name, ada user, ada password. Di sini kita host MySQL dengan port 3306. Selanjutnya adalah nama database-nya adalah WordPress. User database-nya adalah root dan password database-nya adalah root password. Selanjutnya adalah port. Port ini untuk mengakses WordPress menyambungkan port 8000 di host ke port 80 di kontainer. Selanjutnya adalah network. Network ini untuk menghubungkan WordPress ke jaringan web network. Selanjutnya adalah volumes. Volumes ini menyimpan data WordPress secara persisten di host. Ini adalah depends on. Depends on ini WordPress akan menunggu MySQL tersedia sebelum dimulai. Selanjutnya kita bergeser ke file Nginx.
yaitu file yang berisi tentang pengaturan dan direktif yang mengontrol perilaku server. Ini adalah blok konfigurasi server. Kemudian di bawahnya ada listen 80, mendengarkan permintaan HTTP pada port 80. Kemudian di bawahnya ada server underscore name localhost. Ini adalah nama server. Kemudian di bawahnya ada location, blok konfigurasi untuk lokasi root. Kemudian di bawahnya ada index, index.php, index.html. Ini adalah file index yang akan ditampilkan jika tidak ada file yang spesifik yang diminta. Kemudian di bawahnya ada location PHP. Ini adalah blok konfigurasi untuk file PHP. Kemudian di bawahnya ada fastcgi underscore pass unix var run php php 7.4 fpm shock. Ini mengarahkan permintaan PHP ke soket PHP fpm. Kemudian di bawahnya ada fastcgi underscore index.php. Ini adalah file index PHP. Kemudian di bawahnya ada fastcgi underscore param script underscore file name /var /www/html fastcgi underscore script underscore name. Ini adalah mengatur parameter script underscore file name. Kemudian ada include fastcgi underscore params. Ini adalah menginclude file konfigurasi fastcgi. Kemudian kita bergeser ke file mycnf. File mycnf ini merupakan file konfigurasi penting untuk MySQL yang digunakan untuk mengatur berbagai parameter yang mengendalikan perilaku server MySQL. Yang pertama ada MySQLD. Bagian ini berisi pengaturan untuk server MySQL. Di bawahnya karakter set server sama dengan UTF-8MB4. Ini adalah mengatur karakter set menjadi UTF-8. Kemudian di bawahnya collection server sama dengan UTF-8MB4 underscore Unicode underscore CI. Ini mengatur kolasi menjadi Unicode. Kemudian jika sudah, di bagian terminalnya kita ketik docker space ps, enter. Kemudian jika tidak ada error, kita lanjut ketik docker compose up space strip build, lalu enter. Kita menunggu hingga terinstall. Jika sudah terinstall, maka akan keluar kata-kata create. Jika sudah, kita buka docker. Maka di dockernya, kita lihat di docker compose-nya. Nah, di docker compose-nya ini kita sudah ada WordPress app-nya. Di sini ada MySQL, ada WordPress, ada Nginx. Selanjutnya kita akan melihat file HTML kita yang terhubung dengan Nginx dan WordPress. Pertama-tama kita buka Chrome dulu. Setelah itu kita ketikkan localhost 2.80.80 untuk di Nginx-nya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka Nginx kita sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke WordPress-nya dengan cara ketik localhost 2.8000. Nah, ini sudah muncul di gambarnya, maka laman ini sudah benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.